Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kangesti. Di pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar satu saya, yaitu membuat makalah. Jadi, judul makalah saya adalah Peran Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan, menjelajahi bahasa Indonesia dalam sains dan pendidikan. Jadi, ada 10 pembahasan yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai pendorong pengetahuan, dua, latar belakang, tiga, rumusan masalah, empat, tujuan penulisan, lima, tinjauan pustaka, bahasa dan sains, enam, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan, tujuh, tantangan di bidang keilmuan, delapan, diskusi bahasa Indonesia dalam diseminasi pengetahuan, 9, tantangan dalam penyebaran pengetahuan, dan 10, rekomendasi dan kesimpulan. Oke, kita mulai dari slide pertama. Bahasa Indonesia sebagai pendorong pengetahuan, penggerak pengetahuan. Peran penting bahasa Indonesia dalam pendidikan dan penelitian membentuk penyebaran pengetahuan di Indonesia. Menyoroti pentingnya Indonesia dalam menghubungkan komunitas ilmiah dan mempromosikan beasiswa dan inovasi lokal. Mengatasi tentang dominasi bahasa asing dalam publikasi akademik dan kurangnya Indonesia, sumber daya bahasa Indonesia. Empat, menekankan perlunya meningkatkan kehadiran Indonesia di bidang akademik dan penelitian untuk berbagai pengetahuan yang komprehensif. Kita lanjut ke slide kedua, latar belakang komunikasi ilmiah. Satu, bahasa berfungsi sebagai media utama untuk interaksi ilmiah global dan pertukaran informasi. Dua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat utama dalam menghubungkan inisiatif sains nasional dan membina kolaborasi akademik. Ketiga, mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh prevalensi bahasa asing dalam karya ilmiah dan kelangkaan sumber daya Indonesia. Empat, menyadari pentingnya bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi ilmiah yang efektif di tingkat nasional. Kita lanjut, rumusan masalah tentang penyebaran pengetahuan. Satu, mengkaji peran bahasa Indonesia dalam diseminasi ilmu pengetahuan di kalangan akademis dan ilmiah. Dua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam bidang keilmuan dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan pemanfaatannya. Empat, menjajaki inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran dan kegunaan Indonesia di dunia akademik dan komunitas penelitian. Empat, memberdayakan masyarakat Indonesia untuk berbagai pengetahuan dan kemajuan akademis yang lebih luas di Indonesia. Oke, keempat, tujuan penulisan, analisis bahasa. Satu, terlibat dalam analisis menyeluruh mengenai peran dan dampak Indonesia terhadap upaya ilmiah. Dua, menunjukkan dengan tepat tantangan yang menghambat penerapan bahasa Indonesia secara efektif dalam praktik akademi. Tiga, mengidentifikasi peluang dan merancang strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam wacana ilmiah. Keempat, mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan integrasi bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah dan praktik penelitian. Kelima, tinjauan pustaka bahasa dan sains. Teori konstruksi diambil dari teori konstruktivisme dan Sapir-Whorf. Menjelajahi hubungan antara bahasa dan pengetahuan ilmiah melalui konstruktivisme dan teori Sapir-Whorf. Menekankan pengaruh bahasa dalam membentuk proses berpikir dan pemahaman ilmiah. Ketiga, menekankan pentingnya bahasa kontekstual untuk meningkatkan efektivitas komunikasi ilmiah dan penyebaran pengetahuan. Empat, menyoroti pentingnya keragaman bahasa dalam mendorong inovasi dan kemajuan ilmiah. Enam, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa pengantar. Mengkaji pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan yang membantu pemahaman siswa dan keunggulan akademik. Kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran dan membina prestasi akademik
melalui bahasa Indonesia. 4. Berkontribusi pada pembentukan jati diri, budaya, dan kebanggaan bahasa melalui pemajuan bahasa Indonesia di bidang pendidikan. Keempat, memperkuat warisan budaya Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme melalui inisiatif pendidikan dalam bahasa Indonesia. Ketujuh, tantangan di bidang keilmuan, hambatan sumber daya dan bahasa. Mengatasi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dalam bahasa Indonesia dengan banyaknya buku teks dan jurnal berbahasa asing. Dua, membahas dominasi bahasa Inggris dalam publikasi ilmiah internasional dan dampaknya bagi peneliti lokal. Tiga, mengidentifikasi kesenjangan informasi dan hambatan yang menghambat akses peneliti lokal terhadap pengetahuan dan publikasi ilmiah yang relevan. 4. Mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan bahasa dan meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. 8. Diskusi bahasa Indonesia dalam diseminasi pengetahuan, fasilitas, dan dampak. 1. Mengeksplorasi peran bahasa Indonesia sebagai media pengajaran yang membantu pemahaman dan perolehan pengetahuan siswa. Kedua, menganalisis pentingnya bahasa Indonesia dalam memperluas jangkauan publikasi ilmiah dan berbagai pengetahuan di Indonesia. Ketiga, menyadari pentingnya publikasi lokal dalam mendukung konteks masyarakat adat dan mendorong inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Empat, memberdayakan bahasa Indonesia sebagai platform penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong pertumbuhan akademik di Indonesia. Kesembilan, tantangan dalam penyebaran pengetahuan, referensi dan pelatihan. Menyoroti kelangkaan referensi dalam bahasa Indonesia dan tantangan yang dihadapi peneliti dalam mengakses sumber daya yang relevan. Dua, mengatasi tekanan pada peneliti untuk mempublikasikan dalam bahasa Inggris di jurnal internasional yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi akademis. Ketiga, mengidentifikasi kurangnya pelatihan dan dukungan terhadap penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia sebagai hambatan integrasinya dalam karya ilmiah. Empat, mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan referensi, mengurangi tekanan publikasi, dan memberikan pelatihan penulisan. 10. Rekomendasi dan kesimpulan. Meningkatkan integrasi Indonesia. 1. Mengadvokasi peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah untuk mempromosikan beasiswa lokal diseminasi pengetahuan. 2. Mengusulkan pengembangan kebijakan pendidikan yang mengutamakan literasi sains di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan akademik dan upaya penelitian. 3. Memperkuat sumber daya dan referensi berbahasa Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai jembatan penyebaran ilmu pengetahuan di masyarakat. 4. Memposisikan bahasa Indonesia sebagai fasilitator pertukaran ilmu. Sekian, terima kasih.